Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersugono Arif dari Forum News Network. Kelihatannya ini naga-naganya Pilpres 2024 ini akan diwarnai perang bintang. Mengapa saya menyatakan seperti itu? Setidaknya kalau Pak Prabowo kan kita tahu semua, beliau ini adalah seorang pensiunan TNI, Letnan Jenderal Bintang 3. Kemudian beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, hari Rabu, ya, hari Rabu pekan lalu itu Pak Gatot itu yang sekarang menjadi ketua presidium kami menyampaikan orasi kebangsaan dan kalau kita lihat narasi dalam pidatonya kelihatan sekali sekarang Pak Gatot tidak lagi netral seperti sebelumnya sikap kami ya. Nada-nadanya cenderung mendukung Anies Baswedan kalau saya lihat begitu. Sementara Andika Perkasa, nah ini baru saja dia menyatakan bahwa dia siap menjadi ketua tim ses dari Ganjar Pranowo. Jadi ya ini pasti akan terjadi perang bintang. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan ini, membaca fenomena ini seperti apa. Masih terus bersama dengan seorang pengamat militer dan juga analis politik dan analis militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sehat ya, Ya, Bung Ginting ya. ya, alhamdulillah sehat. Perang Ya, bintang ya, Bung ya. iya, perang bintang ini bikin bikin Ya, bikin malam jadi lebih cerah kalau terjadi perang bintang ya. Apakah apakah Anda juga membaca fenomena yang sama seperti itu, Bung Ginting? baik Bung Hersu, menarik ketika Andika hadir dalam acara di Gelora Bung Karno, perayaan hari atau bulan Bung Karno yang memang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan di situ ada pernyataan menarik bahwa Andika Perkasa siap saja apabila diminta menjadi ketua tim pemenangan dari calon Presiden Ganjar Pranowo yang memang Udah diusung pakai oleh. batiknya merah lagi ya, dan ya. Ya, betul, betul. Walaupun katanya kebetulan, tapi tentu publik tidak melihat itu sebuah kebetulan. Politik itu tidak ada yang kebetulan, Bung. Pasti ada tahapan, ada perencanaan. Apalagi kemudian eh, pada hari Rabunya tanggal 21 Juni, persis di hari wafatnya Bung Karno, Andika juga berziarah ke Blitar, ke makam Bung Karno. Yang menarik adalah ada video call dari Megawati kepada Andika Perkasa dan bicara seperti itu, termasuk undangan untuk hadir di acara eh, bulan Bung Karno itu. Ini menarik, bukan sekadar hanya undangan, tapi kemudian mengandung prediksi-prediksi. Jadi ada kemungkinan tiga posisi untuk Andika dalam hal ini. Pertama adalah jangan lupa ada posisi Menteri Kabinet yang kosong, Bung Hersu. Jadi ada posisi Menkominfo yang kosong setelah Joni Plate dari Partai Nasdem itu otomatis dicopot dengan posisinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Jadi posisi Andika kemungkinan bisa menduduki posisi Menkominfo. Yang kedua adalah tawaran untuk menjadi eh, eh, ketua tim pemenangan Pilpresnya Ganjar, atau kalau tidak jadi ketua, paling tidak kesiapan dia berarti memang sudah masuk ke dalam tim pemenangan itu. Otomatis dengan sendirinya Andika adalah anggota partai nih, Bung. Jadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Posisi ketiga adalah kita ingat pernyataan Pandana Baban bahwa bisa saja Megawati akan mengubah pola untuk pasangan Pilpres kali ini. Kalau sebelumnya adalah lebih senang dengan komposisi cawapres dari PDIP itu berlatar golongan tua, kemudian dari NU dan di luar Jawa Tengah ya, dimulai dari Hamzahas, wakil presiden Megawati itu memang waktu itu lebih tua daripada Megawati, kemudian juga dari NU dan berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah itu juga ketika Pilpres 2009, Megawati didampingi Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi ini jelas ketua umum PBNU, usianya juga lebih tua daripada Megawati dan berasal dari Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Lalu
ketika eh, tampil juga mengendorse Jokowi, itu pasangan pasangan Jokowi adalah Yusuf Kala yang usianya juga lebih tua dari NU dan dari Ya, Sulawesi Selatan. ya orang sering lupa ya kalau Kemudian Pak Yusuf Kala ini dari NU juga ya. Ya, dari NU juga, Bung ya, ya. Hersu. Kemudian juga yang terakhir eh, dengan Maruf Amin lebih tua, kemudian juga dari golongan NU, tapi juga dari Banten. Jadi memang posisinya golongan tua, latar belakang Nahdlatul Ulama, dan dari luar Jawa Tengah. Nah, pola ini sepertinya bisa saja diubah, misalnya pola sipil militer dulu pernah juga dilakukan oleh Megawati pada pemilu pemilu 2009 ya, ketika kemudian maaf, ya pemilu 2009 Betul, berpasangan 2009. dengan Ya, Prabowo Subianto, ya. tapi kalah lagi dari Hmm, hmm, pasangan hmm. eh, eh, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Nah, dengan munculnya Andika, bisa saja kemungkinan adalah Andika menjadi calon dari figur militer yang akan disorongkan Hmm. untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Jadi ada beberapa kemungkinan, misalnya posisinya kan mesti militer yang sudah pensiun. Jadi Hmm. posisi paling tinggi itu adanya menurut saya di Andika Perkasa, karena relatif dia tidak berkonflik dengan siapapun, Bung Harso. Dalam pengertian mungkin dia bisa diterima oleh eh, Nasdem juga kan pernah memasang dia sebagai urutan ketiga setelah ada Anies, ada Ganjar, ada Andika Perkasa. Jadi bisa diterima di situ. Kemudian juga tidak ada masalah dengan Prabowo, kemudian tidak ada masalah dengan PDIP. Memang ada KSP Jenderal Muldoko, tapi ini kan kelihatan sekali kontranya dengan kubu sebelah dalam pengertian Demokrat Demokrat begitu. ya. Jadi penolakannya bisa lebih besar. Hmm. Nah, yang menarik adalah eh, ini kita kaitkan lagi dengan pernyataan yang Bu Hersu bilang tadi. Bagaimana dengan statement pidato kebangsaan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio? Ini menarik, Bung Hersu. Jadi memang eh, pernyataan atau pidato kebangsaan Gatot Nurmantio itu sekaligus merefleksikan dirinya dengan pernyataan tidak fair atau tidak bagus kalau Pilpres itu semuanya berasal dari kubu yang sama pemerintah. Mengapa kemudian tidak ada kubu oposisi? Karena oposisi juga niatnya adalah membangun pemerintahan, membangun bangsa dan negara. Ini menjadi sinyal bahwa posisi Gatot sekarang tidak netral dan dia ingin berada di kubu oposisi. Berarti ada di kubu Anies Baswedan yang sampai saat ini belum punya pasangan, Bung Hersu. Sementara di pihak Prabowo Subianto memang polanya sudah Prabowo adalah dari kalangan militer, maka kemungkinan pasangannya bukan dari kalangan militer lagi, tapi dari kalangan sipil. Jadi ada kemungkinan eh, yang Bung Hersu bilang perang bintang ini, yang menarik adalah di kubunya Prabowo juga ada para mantan Panglima TNI, antara lain Wiranto, lalu Widodo AS gitu kan, mantan Panglima TNI. Kemudian di kubunya Ganjar itu ada Andika Perkasa, dan di kubunya Anies ada Gatot Nurmantio. Jadi ada perang antar mantan Panglima TNI di sini. Yang menarik juga, Bung Hersu, memang dari kelompok yang mendukung Anies dari tiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat, di situ ada AHY yang juga figurnya pernah menjadi anggota militer, walaupun belum belum sampai 20 tahunan, cuma sekitar 17 tahun dinas militer, sehingga eh, posisinya bisa dianggap sebagai bekas mayor, bukan mayor purnawirawan, Bu. Kalau purnawirawan itu biasanya setelah melewati 20 tahunan masa Oh, gitu dinas ya. aktif Oh, gitu oh, ya. oh, oh, beda, Nah, ada beda ini ya. ada beda. Jadi seperti Agus Harimurti Yudhoyono itu tidak mendapatkan hak pensiun, Bung Hersu. Oh, oke, karena belum Ya, melewati mayor itu ya. belum. Jadi eh, penyebutannya adalah bekas mayor, Oh, oke, oke. bukan bukan Ya, mayor purnawirawan. ya, Karena dan kan ada ya,
masanya 10 tahun, kemudian 20 tahun. Setelah 20 tahun baru boleh. Oh, oke, oke. Kalau Tapi kalau jangan lupa di mengundurkan. situ ada Pak SBY yang dia purnawirawan jenderal bintang Nah, di 4 situ dan juga ada Jenderal SBY. Jadi menarik, apalagi dikaitkan dengan pernyataan dari tim 8 Anies Baswedan, yaitu Mas Sudirman Said. Dari 5 persyaratan, kemudian ada tambahan lagi. Persyaratan nomor 0 itu identik dengan keberanian. Sehingga orang juga tidak salah kalau mempersepsikan persyaratan 0 ini ada pada Jenderal Gatot Nurmantio. Artinya berani untuk menghadapi eh, situasi-situasi politik yang sangat keras ini. Nah, ini ada kemungkinan-kemungkinan lain di kubunya Ganjar juga, barangkali dia punya komposisi yang bisa memilih para mantan Jenderal Bintang 4, ada Hadi Cahyanto, begitu kan. Kemudian ada juga Yudo Margono, ada Dudung Abdurrahman, Fajar Prasetyo yang masih aktif, tapi dalam beberapa waktu ke depan juga yang bersangkutan bisa pensiun, dalam pengertian sebelum ini diumumkan ke KPU bisa saja kemudian Dudung Abdurrahman atau Yudo Margono dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, sangat mungkin terjadi, Bung Hersu. Jadi pilihan-pilihan itu ada. Begitu juga eh, di kubu Anies Baswedan, bisa saja selain AHY atau Gatot Nurmantio, mungkin ada figur yang lain yang dari militer aktif kemudian mau pensiun, atau memang jenderal bintang 3 bintang 4 yang akan ditarik di situ. Jadi itu menarik sekali, Bung Hersu. Perang bintang itu betul-betul terjadi. ya. Oke, saya ingin dalami dulu ya soal kemudian tiba-tiba mengapa ditarik Andika Perkasa ke situ. Karena kita tahu sekarang ini kan kelihatannya kalau dari sisi militer Pak Prabowo itu luar biasa ya melakukan konsolidasinya ya. Bahkan ada figur-figur militer Ya, seperti Agung Gumelar yang selama ini bersuara sangat keras terhadap Pak Prabowo itu juga didatangi dan kemudian sekarang sikapnya berubah. Dan kalau kemudian kita ngomongin Andika tidak lepas dari Pak Hendro Priyono mertuanya ya yang juga ya, yang sebelumnya menyebut Pak Prabowo sebagai psikopat misalnya pernah nyebut begitu tapi didatangi juga oleh Pak Prabowo dan dari pernyataan bahasa tubuhnya kemudian ya menyatakan dukungan atau setidaknya tidak menolak lagi Pak Prabowo gitu. ya. Ini menarik, lagi-lagi soal kepentingan, Bung Hersu. Jadi akhirnya kita melihat bahwa ini soal kepentingan. Agung Gumelar kita bisa tahu misalnya menantunya Taufik Hidayatullah itu masuk ke Partai Gerindra, Bung Hersu. Oh gitu ya. Iya, kemudian Oh, jadi caleg di Partai Gerindra. Masa ya. kemudian dia mau menyerang Prabowo Subianto, kan begitu. Oke, ya, ya. Kemudian Wiranto yang selama ini sangat keras dalam Ya, dalam Wiranto konflik juga. Ya, dengan ya. Prabowo, kita bisa lihat Wiranto ini sebenarnya jenderal yang kehilangan panggung karena eh, partainya Hanura bisa dibilang disabot, tanda petik diambil alih gitu ya oleh Oso begitu, sehingga dia tidak berdaya sampai dia izin pamit meninggalkan Hanura, dan sekarang seperti layangan putus, dia tidak punya partai, mau berlabuh ke mana belum tahu. Semula ke Partai Amanat Nasional, tapi kemudian tidak jadi dideklarasikan. Kemudian ada juga upaya mendekat kepada Gerindra. Jadi itu menarik. Nah, sama dengan Hendro Priyono, Bung Hersu. Hendro Priyono ini memang hubungannya dengan Megawati sudah terjalin panjang sejak yang bersangkutan menjadi Pangdam Jaya. Bisa dibilang Hendro Priyono adalah jenderal yang membiarkan berlangsungnya Munas PDI di Jakarta waktu itu, yang kemudian memuluskan Megawati menjadi ketua umum PDI waktu itu. Dan Kita harga yang ingat dibayar waktu Pak itu, Endro cukup mahal ya pada waktu itu ya. Dia karir militernya sempat tersendat gara-gara itu ya. ya betul kan, dari situ Hendro digeser dari Pangdam Jaya, biasanya posisinya naik ke bintang 3 menjadi komandan Kodiklat saja. Mhm. Kemudian kita juga tahu pada tahun 93 itu ada
dua tokoh militer ya selain Hendro Priyono adalah Direktur ABAIS waktu itu Agung Gumelar yang juga memuluskan Megawati. Nah, jadi kita bisa pahami kalau dulu mereka dekat seperti itu. Ya politik akhirnya berubah juga Bung Hersu. Jadi ada kedekatan Hendro, ada kedekatan Agung dengan Megawati dan sekarang posisinya Hendro tetap kemudian eh, Hendro adalah orang di belakang layar kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden pertama. Jadi Ya. itu yang menempatkan kemudian Andika Perkasa dalam waktu yang eh, belum setahun sudah menjadi komandan pas pampres dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Bung Heru. Hmm, hmm. Baru sekitar 9 bulan jadi bintang satu, kemudian naik lagi. Padahal biasanya posisi bintang satu itu adalah posisi promosi, baru kemudian posisi pemantapan. Tapi promosi langsung kemudian tidak pemantapan langsung menjadi jenderal bintang 2 menjadi komandan pas pampres. Dari situ ada hubungan yang istimewa tentunya ya. Nah, ini juga menarik kalau kita lihat hubungan Megawati dengan Jokowi yang tidak biasa lagi, Bung Hersu, dari pidato-pidatonya yang saling sindir, begitu ya. Ini kan hubungan antara Andika Perkasa yang juga pernah menjadi komandan Pas Pampres mendampingi Jokowi dan juga kemudian sekarang di kubunya PDIP yang di mana praktis Jokowi tidak bisa lagi mengendalikan Ganjar Pranowo karena dipegang langsung oleh Megawati. Ini kan juga menarik bahwa bisa jadi uh, Jokowi itu punya jenderal-jenderal lain yang akan diandalkan untuk tidak apa namanya tidak bersama Megawati dalam pengertian Jokowi sampai saat ini masih mengendalikan kabinet, Hmm, mengendalikan TNI Polri hmm. dalam posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi menarik ini ada kubu juga di pihak Jokowi yang kemungkinan dia akan pegang itu Yes. untuk konstelasi Pilpres. Ya, Kita tahu ya. KIB kan masih juga di bawah kendali Jokowi, tapi sampai sekarang KIB belum sampai mengusung siapa Hmm, presiden dan wapresnya, apalagi kemudian P3 hengkang ke hmm. PDIP begitu Bung Hersu. Ya, dan saya kira kehadiran Andika di situ satu yang seperti Anda sebut tadi apa persoalan konstelasi hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang sekarang ini seperti apa panas dingin begitu. Dan yang kedua yang tadi ya berkaitan dengan bagaimanapun konsolidasi para jenderal purnawirawan dan juga dalam hal itu tentu TNI yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Ya, ya apalagi ini kan ada masa di mana masa kritis, Bung Hersu, Hmm. kritis karena sebentar lagi bulan November ini eh, Jenderal Dudung Abdurrahman dan Laksamana Yudo Margono juga Yes, akan pensiun ya. pensiun ya. Hmm. Jadi terhitung pensiunnya per 1 Desember, keduanya sama-sama. Nah, Hmm. maka kemungkinan juga di bulan sebelum mereka pensiun di November Desember itu akan Hmm. ada pergantian elit militer. Di situ juga akan kelihatan kemudian apakah yang akan disorongkan oleh Presiden Jokowi bisa diterima oleh kubunya PDI atau tidak begitu. Hmm. Ini Hmm. kan menarik, bukan sekedar karena menjelang Pilpres itu kita pernah tahu ada konstelasi-konstelasi yang bisa berbeda. Ketika kita tahu tadi bagaimana hubungan Gatot dengan Demokrat dalam hal ini Presiden SBY, Bung Hersu, Ya. kita tahu Hmm. pada saat berlangsungnya tahapan pemilu, tiba-tiba Jenderal Budiman dicopot dari jabatan posisi Kasat dan SBY menaikkan Panglima Kostrat Letnan Jenderal Gatot Nurmantio itu waktu itu sebagai Kasat. Kita tahu waktu itu ada pernyataan-pernyataan bahwa uh, perahu atau kapal sudah Karam karam ya. gitu. Ya, Ya. ya, ya. Nah, apakah sekarang juga posisi Presiden Jokowi, kapal Presiden Jokowi ini juga sudah mulai karam
bisa saja itu terjadi, Bung Hersu. Hmm. Karena ketika kemudian proses pemilu dimulai dari tanggal 14 Februari nanti, otomatis TNI dan Polri serta ASN itu harus netral, Bung Hersu. Ya, Jadi ya, ya, ya. tidak boleh ini harus kita ingatkan, tidak boleh di bawah kendali presiden karena presiden posisinya harus sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Ya. Kepala pemerintahan beda dengan kepala negara. Jadi ini juga konstelasi ini harus kita ingat, kita lihat siapa yang akan disorongkan, apakah Jenderal Dudung Abdurrahman dan Laksamana Yudo diperpanjang usia pensiunnya entah lewat Perpu atau lewat apa, karena kalau kemudian pensiun pada Desember, sementara pada November itu sudah pengumuman calon presiden dan wakil presiden. Ya, ya, Bahaya ya. kalau kemudian ada pergolakan, kemudian panglima atau kasat baru itu tidak mengikuti dari awal, orang-orangnya juga diganti, ganti Ya. kebijakan. Jadi menurut saya Agustus adalah sebuah penentuan apakah ada pergantian elit militer terutama di posisi bintang 4 ini, Bung Hersu. Oke, dan kalau Anda bicara soal peluang Kasat dan kemudian juga Panglima TNI karena mereka bersamaan pensiunnya, tentu saja kita pasti menyebut faktor menantu dari Pak Luhut ya, Iya, Maruli ya. Saya kira Letnan Jenderal Maruli, dan kenapa satu memang posisinya biasanya tradisinya selama ini Kasat itu akan diisi dari pos pos Pangkostrat yang terbanyak gitu ya, Bung iya, Ginting. Yang kedua tentu saja hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Luhut yang selama ini kita tahu itu jadi salah satu orang kepercayaan dari Pak Jokowi, dan dalam situasi sekarang kayak kira Pak Jokowi perlu backup dari semacam itu. Tetapi Anda tadi sebut, apakah kemudian PDIP dalam hal ini Ibu Megawati bisa menerima posisi Maruli karena hubungan Pak Luhut dengan Ibu Megawati kan yang ya selama ini nggak cukup bagus gitu ya. Dan iya. ini kan bisa memperparah hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati kalau itu terjadi. Persis, Bung Hersu. Jadi memang dari belasan letnan jenderal sekitar eh, yang paling memungkinkan adalah tiga, dan kebetulan itu juga darah biru dalam pengertian mereka pernah bekerja di istana. Pertama, Letnan Jenderal Suharyanto itu kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu pernah menjadi sekretaris militer presiden, Bung Hersu. Itu seperti posisi Hadi Cahyanto dulu. Kemudian ada yang bersangkutan lulusan tahun 1989, kemudian yang kedua ada Wakil Kasat eh, Letnan Jenderal Agus Subianto itu lulusan tahun 1991, pernah jadi Komandan Pas Pampres. Begitu juga dengan Maruli Simanjuntak yang pernah juga menjadi Komandan Pas Pampres, dia lulusan Akademi Militer tahun 1992. Jadi dari tiga itu memang yang paling senior adalah eh, Letnan Jenderal Suharyanto, baru kemudian keduanya Agus Subianto, dan berikutnya adalah Maruli. Nah ini eh, bagaimana hubungan Megawati yang kurang harmonis dalam tanda petik dengan Luhut Panjaitan, kita tahu dalam beberapa kasus juga menjadi terbuka, eh, bagaimana kemudian Megawati kecewa ketika Luhut lebih bisa dalam pengertian mengendalikan Jokowi. Nah, ini juga kan menarik, sehingga bisa saja kemudian Jokowi agak berhati-hati untuk menyorongkan siapa pengganti Jenderal Dudung Abdurrahman untuk menjadi Kasat. Ya, ya. Apakah kemudian Suharyanto, Agus Subianto, atau Maruli. Nah, di sini kemudian akan bisa terlihat posisinya, karena siapapun yang menjadi Kasat pengganti Jenderal Dudung Abdurrahman, kalau yang bersangkutan Jenderal Dudung Abdurrahman tidak diperpanjang usia pensiunnya, maka orang-orang ini adalah yang potensial menjadi Panglima TNI berikutnya. Ya dalam Sampai waktu dengan sehari mungkin bisa gitu ya, Bung Slamet ya. bisa, Iya. bisa sehari juga bisa. Hmm. Kita tahu Muldoko itu menjadi kasat yang tersingkat sekitar 3 bulan, bahkan Hmm. sekitar 3 bulan aja, Bung Heru. Hmm. 3 bulan kemudian jadi Panglima TNI. Jadi sangat mungkin ini yang akan menjadi pengawal peralihan kepemimpinan nasional sampai 2024. Nah, Hmm. kenapa saya tidak menyebut misalnya eh, eh,
Fajar Prasetyo, Kasau, Marsikal Fajar Prasetyo, karena April 2024 sudah pensiun juga, jadi nggak mungkin. Nah, kemudian bagaimana dengan Muhammad Ali, Kasal, Laksamana Muhammad Ali? Memang masih panjang tahun 2025, tapi apa iya dari Laksamana Yudo Margono AL kemudian diserahkan ke AL lagi? Belum pernah terjadi. Kalau Iya, angkatan darat ke angkatan darat sudah biasa. pernah terjadi, Hmm, seperti dari Muldoko kepada Gatot Nurmantio. Jadi ya. ini juga eh, calon pengganti Kasat dan Panglima TNI juga tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik dalam tahun Pilpres ini, Bung Hersu. Jadi ini Oke. sangat menarik sekali. Ya, nah sekarang kita fokus ke hubungan antara Jenderal Gatot Nurmantio dengan Pak SBY ya. Dalam hal ini Ya, artinya orang selalu melihat bahwa sekarang potensi terkuat itu tetap saja AHY karena bagaimanapun juga AHY ini adalah ketua umum partai yang sejak awal mendukung Anies Baswedan gitu ya. Tetapi tentu ada menyebut tadi Anda ada faktor-faktor kalau perang bintang begini ya Agus Harimurti tidak masuk dalam hitungan itu ya. Bagaimana ini ya, Anda melihat hubungan dan peluang dari Pak Gatot Nurmantio? ya. Nah, hubungan SB dengan Gatot Nurmantio seperti saya kemukakan, bagaimanapun Gatot pernah di akhir masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, justru di tahun 2014 itu, Bung Hersu, itu menjadi bintang 4. Jadi ada hubungan di antara mereka. Jadi tidak ada masalah hubungan SBY dengan Jenderal Gatot Nurmantio. Dan kemudian kita tahu juga Gatot Nurmantio ketika jadi Panglima TNI juga yang memberikan izin untuk Agus Harimurti Yudhoyono meninggalkan dunia militer untuk ikut dalam Pilkada DKI tahun 2017 itu. Itu kalau tidak ada hubungan yang istimewa, tidak mungkin surat pengunduran dirinya bisa ditekan secepat itu oleh Gatot Nurmantio. Ini tidak lazim sebenarnya, Bung Hesu, tapi ya mungkin karena ada hubungan kedekatan kedekatan itu, dan padahal pada saat itu SBY sudah tidak jadi presiden kan, Bung Hesu. Nah, jadi ada hubungan yang menarik di situ, dan kita tahu, Bung Hersu, eh, kalau Nasdem itu sejak awal tidak ada masalah dengan AHY, kemungkinan sudah diumumkan sejak awal AHY menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Tapi kemudian karena ini alot menurut saya, dan sampai dengan kepergian Anies naik haji itu, kan juga tiba-tiba kita bisa lihat, Bung Heru, ini ada akselerasi politik, dinamika politik yang sangat cepat. Misalnya, eh, Anies Baswedan itu berangkat haji pada hari Kamis. Dia sekitar hari Rabu menghadiri rapat terakhir, rapat terakhir. Nah, pada saat rapat terakhir itu juga kemudian ada peristiwa Andika Perkasa ziarah ke Blitar. Ini kan sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian ada ada pernyataan persyaratan nol yang kemungkinan juga orang menghubungkan jangan-jangan ini calon dari cawapres dari kubu koalisi perubahan adalah Gatot Nurmantio. Bukan tidak mungkin, makanya kemudian PDI coba merangkul uh, uh, Andika Perkasa. Andika Perkasa untuk kemudian juga menandingi ini. Jadi Dan jangan karena lupa pada hari yang sama ketika pagi harinya Sudirman Said menyatakan syarat nol, nol tadi, sore harinya ya, ada pidato orasi kebangsaan dari Gatot Nurmantio yang tidak bisa diartikan lain bahwa dia sekarang dalam posisi mendukung Anies Baswedan gitu. persis. Jadi ini peristiwa yang berkelindan semuanya, Bung Hersu. Jadi pernyataan Gatot itu juga kemudian itu sebagai tanda jangan-jangan yang disebut persyaratan nolnya adalah Gatot Nurmantio. Saya tidak tahu apakah ini sudah dirancang untuk pidato kebangsaan pada hari itu atau seperti apa. Pada saat itu juga Anies sudah tidak hadir, dan ini menarik, uh, apalagi kemudian juga ada peristiwa-peristiwa di mana Megawati kemarin menawarkan Golkar, PKB, PAN untuk bergabung ke kubunya koalisinya PDIP. Artinya kalau PKB juga bergabung ke sana, maka posisi Prabowo terancam, Bung Hersu.
dia akan berpasangan dengan siapa. Yang menarik lagi adalah baru kali ini Megawati eh, menawarkan hal itu kepada Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Sebelumnya kan tidak ada. Bahkan Erlangga berkali-kali bilang bahwa sampai saat ini saya belum bisa diterima oleh Megawati. Jadi ini menarik kalau kemudian PKB itu yang sudah meminta posisi cawapres kepada Prabowo, dalam hal ini Muhaimin, itu dianggap tidak dipedulikan dalam pengertian sudah setahunan. Bisa saja Muhaimin dengan PKB-nya lari ke koalisi PDIP, sehingga Prabowo ini justru posisinya terancam, Bung Hersu, bukan Ya, ya, bukan kemudian tenang-tenang aja. Ya, ya, kalau kemudian Muhaimin atau PKB lari ke koalisi PDIP dalam hal ini, kemungkinan juga Erlangga akan merapat ke situ. Kita tidak tahu, ini dinamika politik dalam beberapa hari ini sangat tinggi dan bisa berubah-ubah, Bung Hersu. ya. Kita Meskipun ingat ada 2 jam. faktor PAN ya, ada faktor PAN yang menginginkan agar Erick Thohir, siapapun calon presidennya, yang penting Erick Thohir jadi calon wakil presidennya, mungkin masih bisa mengamankan tiketnya Prabowo di situ ya. Nah, kita bisa lihat juga ketidakhadiran Erick Thohir dalam acara di Gelora Bung Karno, menurut saya juga itu sinyal bahwa PDIP menolak Erick Thohir. Artinya PAN kemungkinan tidak ke sana. PAN Hmm. kemungkinan juga sedang merayu Gerindra supaya bisa Ya, bergabung ke situ, Bung Hersu. Jadi ya, ini dinamika sangat tinggi sekali. Kita tidak tahu kemudian apakah P3 juga akan menarik diri dari koalisi dengan PDIP kalau Sandiaga Uno tidak dijadikan calon wakil presiden. Jangan ya, lupa, Bung Hersu, pada pemilu sebelumnya 2019, P3 yang mendukung PDIP malah kemudian tidak mendapatkan eh, efek dari ekor jas itu, bahkan ya, P3 terancam hanya ya, sekitar 4%. Apakah kemudian P3 akan mengulang kesalahan yang sama dalam tanda petik? Bisa-bisa P3 dan juga PAN akan kehilangan kursi di parlemen, hmm, karena kita lihat ada KIB dalam penyebutan eh, kuning, hijau, biru itu juga ya, yang justru mendukung Anies Baswedan. Jadi ya, pecah faksi-faksi ini, Bung Hersu. Ini ya. menarik sekali. Ya, oke. Balik lagi kita dalamin juga. Kalau Anda tadi menyebut peluangnya Gatot Nurmantio, kan kalau kita lihat apakah mungkin ada orang seperti Pak SBY dan AHY itu bisa dengan sukarela menyerahkan tiketnya, karena Pak selama ini kan kita kelihatan sekali bahwa dinamika di koalisi perubahan untuk persatuan itu yang kelihatannya juga mengalami panas dingin gitu, itu karena faktor bahwa Demokrat bagaimanapun tetap mendesakkan agar AHY menjadi calon wakil presidennya gitu. Kendati kita tahu Ya, seperti Anda hubungan antara Pak Gatot dengan Pak SBY cukup baik, dan Pak Gatot juga menunjukkan loyalitas yang luar biasa terhadap Pak SBY, beda dengan Muldoko. Ya ini kan dua jenderal ini sama-sama sama-sama naik pangkatnya jadi Panglima TNI di masa Pak SBY. Tapi pernah kan suatu kali Gatot juga menyatakan sebenarnya dia juga ditawari untuk melakukan kudeta terhadap persis, persis. Demokrat, tapi Iya, Gatot beda dengan Muldoko yang menolak kan gitu. iya, ya betul. Gatot juga mengakui bahwa ada kubu dari Demokrat yang menghubunginya untuk memimpin Demokratnya seperti Muldoko. Tapi Gatot merasa bahwa saya harus tahu diri, tanda tangan saya menjadi jenderal bintang 2, 3, 4 itu bahkan dari bintang 1, 2, 3, 4 itu dari Presiden SBY. Jadi saya tidak akan kemudian melawan Pak SBY. Nah, dalam hal ini juga saya kira uh, Demokrat tidak ada pilihan, Bung Hersu. Kalau kemudian kita bisa lihat Demokrat pada pemilu 2019 itu di saat akhir baru kemudian mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Jadi itu di akhir saja kan. Kemudian kita bisa lihat dalam 2 periode kepemimpinan Jokowi, Demokrat dianggap sebagai bagian dari oposisi dan tidak duduk dalam pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dengan Demokrat tidak bagus. Apakah kemudian Demokrat akan uh, mengo, apa,
akan mengorbankan itu kembali. Jadi menurut saya siapapun yang akan dipilih oleh Anies Baswedan, mau tidak mau Demokrat harus bisa nerima itu. Karena kalau tidak nerima, posisi dia mau kemana? Pilihannya nggak ada, nyaris nggak ada. Apakah kemudian mau menyorongkan AHY berpasangan dengan Prabowo Subianto yang dianggap sama-sama militer? Itu sangat tidak mungkin, jadi walaupun mungkin ya, walaupun mungkin, tapi orang akan melihat ini komposisi militer-militer itu tidak lazim kecuali di era Presiden Soeharto. Jadi komposisi sipil militer menurut saya sangat terbuka kemungkinannya dalam Pilpres kali ini, Bung Hersu. Makanya Oke. Perang Bintang itu menarik. Jadi pasangan Anies adalah kemungkinan militer, pasangan Ganjar adalah militer, dan pasangan Prabowo tentu saja sipil. Jadi saya kira ini komposisi sipil militer kemungkinan yang akan mengedepan dalam Pilpres 2024 ini, Bung Hersu. Ya, tetapi kalau kita bicara soal kemungkinan yang menjadi wakil presiden Anies Baswedan dari militer itu sekarang tentu saja posisi AHY yang paling kuat karena bagaimanapun dia punya partai ya, dia partai Persis. pendukung dan dia juga berkorban luar biasa karena dalam soal dukungan ini dan sudah menunjukkan loyalitasnya. Sementara Pak Gatot Nurmantio kan tidak punya partai gitu. Tetapi kalau kita kalkulasi ya di antara dua ini bagaimana kalkulasinya buat Anies gitu? Mana yang sebenarnya lebih menguntungkan dari sisi elektabilitas? Ya, dari sisi elektabilitas mungkin AHY itu paling menguntungkan dalam pengertian pertama dia adalah ketua umum partai, dia punya partai. Tanpa Demokrat koalisi ini tidak akan pernah ada. Itu satu. Yang kedua, AHY itu dalam sejumlah survei itu masuk dalam 5 besar calon wakil presiden. Di situ kan ada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Khofifah, juga AHY. Nah, Posisi AHY itu rata-rata di posisi ketiga. hmm, Kalau ada 3 pasangan pilpres, maka posisi dia di situ adalah sangat wajar, sangat memungkinkan. hmm, Tidak mungkin kemudian Sandiaga Uno berpasangan dengan atau Erick berpasangan eh, dengan Anies Baswedan. Jadi sangat mungkin, besar sekali, apalagi sekitar 57% generasi milenial adalah generasi pemilih pada pemilu kali ini. Jadi posisi AHY adalah figur calon wakil presiden paling muda dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Misalnya Erick Thohir itu usianya hampir sama saja dengan Ganjar Pranowo, hampir sama saja dengan Anies Baswedan, begitu juga dengan Sandiaga Uno. Mereka sepantaran lah antara Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Nah, AHY ini justru lebih mudah, kemungkinan dia akan bisa dipilih. Dan yang menarik lagi adalah eh, posisinya selama ini adalah Nasdem kelihatan lebih menginginkan yang di luar koalisi, dalam hal ini Kofifa Indar Parawansa, kan begitu. Kenapa kemudian setelah Kofifa nampaknya akan lebih memilih untuk menjadi calon gubernur periode kedua? Ini kan koalisi yang sempurna dalam tanda petik, di mana Demokrat dengan Nasdem itu berkoalisi bisa mengalahkan PDIP, PKB, dan Gerindra di Pilkada Jawa Timur, Pilgub itu. Jadi kemungkinan koalisi ini akan menguat untuk mendukung Kofifa di Pilgub Jawa Timur itu. Kita tahu PKS dalam Pilgub waktu itu justru berkoalisi dengan PDIP mendukung Saifullah Yusuf itu, Bung. Jadi aneh gitu. Jadi, nah ini kombinasi yang menarik. Nah, bukan tidak mungkin setelah Kofifa itu barangkali kemudian lebih concern ke Pilgub Jawa Timur, nama alternatif dari dulu yang sering disebut adalah Gatot Nurmantio. Jadi hmm. bisa saja kemudian kalau akhirnya perang bintang itu terjadi dan mengharuskan seorang Gatot tampil, saya kira tidak ada pilihan lain bagi Demokrat untuk juga mendukungnya, daripada yang penting adalah kemenangan, bukan siapa orangnya. Begitu juga pada koalisi yang lain. Yang penting adalah kemenangan, bukan siapa yang menjadi pasangan capres atau cawapres, baik di kubu
PDIP maupun di kubu Gerindra. Jadi ini yang menarik adalah yang seperti saya sering sebutkan, dalam sejarah Indonesia itu biasanya presiden baru adalah orang yang berlawanan dengan presiden sebelumnya, Bung Hersu. Misalnya Soeharto itu tidak dikehendaki oleh Soekarno. Soekarno lebih menghendaki Subandrio, Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Biro Pusat Intelijen. Begitu juga Soeharto tidak menginginkan Habibie, bahkan ingin lengser bersama Habibie, tapi keinginan Soeharto, Presiden Soeharto, agar Jenderal Wiranto menggantikan tidak bisa terwujud karena secara konstitusi Habibie yang harus menggantikan. Begitu juga kita tahu Gus Dur tidak menghendaki Megawati karena konflik. Megawati dianggap bersama Amin Rais orang yang berada di belakang pelengseran dirinya. Sama dengan Megawati tidak menginginkan SBY karena SBY kemudian mundur dari posisi Menko Polkam waktu itu. Ketika berhadapan ternyata kemudian SBY yang memenangkan pertarungan. Begitu juga SBY tidak menghendaki Jokowi dan lebih memilih Prabowo, nyatanya Jokowi yang menjadi presiden. Maka bukan tidak mungkin dalam Pilpres kali ini juga orang yang berseberangan dengan Jokowi yang akan memenangkan Pilpres kalau melihat peta yang selama ini terjadi, peta politik Pilpres di Indonesia. Begitu, Bung Hersu. Yes. Jadi lepas posisinya apakah sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan atau dia masuk sebagai katakanlah bolanya seperti Andika gitu yang dimasukkan sebagai ketua tim ses gitu, jadi sangat menarik ya untuk kalau itu bergabung ya. Iya, jadi gini Bung Hersu, saya perkirakan bahwa saya menduga Andika akan dijadikan Menteri Kominfo. Artinya kalau sudah ada pertemuan antara Jokowi dengan Megawati. Nah, selama ini kita tahu Andika adalah figur militer yang selalu ingin tampil muda, Bung Hersu. Kita Pak lihat dengan kaos-kaos yang superhero-nya itu kan, Batman, Superman, Spiderman, dan lain-lain. Dan sering tampil dengan media sosialnya, maka orang juga memperkirakan bahwa Andika kemungkinan akan diplot di Menkom Info, tapi kemudian dalam perjalanannya kalau kemudian pasangan dari Anies Baswedan barangkali adalah Gatot Nurmantio, bisa saja kemudian dalam perjalanannya November Andika di Oktober November disorongkan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Sangat mungkin. Jadi posisi Andika ini sedang seksi-seksinya dalam konstelasi politik di bulan Juli ini, Bung Hersu. Baik, terima kasih, Bung Ginting. Ini makin Ya. seru ya kelihatannya, dan faktor militer sekarang ini tentu saja menjadi salah satu faktor penting dalam pertempuran kali ini, dalam pertempuran menjelang Pilpres 2024 ini. Terima kasih, Bung Slamet Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Hersu. Yes.